sanggup ditempatkan di seluruh Indonesia. Seluruh Ya. Indonesia. Tapi pengennya dalam hati juga kalau bisa kembali ke asal ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mitra Darat, kembali lagi bersama saya Agung di podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang. Hari ini sangat spesial sekali di episode ini. Karena apa? Karena hari ini kita kedatangan narasumber dari mahasiswa atau taruna-taruni PKTJ Tegal. Bagi Mitra Darat yang belum tahu PKTJ itu apa, jadi PKTJ itu adalah Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Dan tentunya sudah ada juga alumni dari PKTJ tersebut. Ada Mas Faris. Halo Mas Agung. Dia juga akan memandu acara kita pada hari ini bersama saya. Mungkin kita sapa-sapa dulu Faris. Siapa Boleh, saja boleh. yang sudah hadir di sini? Nah sebenarnya kan teman-teman magang dari PKTJ ini ada 4 orang, ada 2 taruna sama 2 taruni. Cuma Oke. nanti gantian ya. Ini taruni dulu ini. Baik Faris. Oke, mungkin boleh perkenalan diri dulu dari taruna, mungkin dari Nisrina dulu. Halo semuanya, saya Taruni Madia Nisrina Raihana Kansa dari program studi Teknologi Otomotif kelas A Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal. Hai semuanya, saya Taruni Madia Zulfalia dari Prodi TO kelas B asal Magelang. Oke, mantap. Jadi para taruna-taruni ini sedang melaksanakan kegiatan magang ya di Terminal Tidar Magelang. Mereka ini dari jurusan Teknologi otomotif. Jadi kedepannya mungkin akan jadi penguji kendaraan bermotor ya, benar ya Zulfa ya? Iya. Oke. Mungkin hari ini kita akan tanya-tanya mereka Faris tentang kesan pesan mereka selama di Terminal Tidar ini gimana, terus apa sih yang mereka harapkan kedepannya untuk Terminal Tidar ya Faris ya. Nah, tidak lupa juga ada Pak Aris di sini. Pak Aris ini merupakan pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe Tidar Magelang atau Kepala Terminal Tidar Magelang. Selamat pagi Pak Aris. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Semangat pagi Mas Agung ya. Semangat pagi Bapak, semuanya harus semangat Pak. Semangat pagi untuk semuanya. Ini dari Terminal Tidar Kota Magelang kita menyapa seluruh mitra darat yang ada di seluruh Indonesia ya. Iya Bapak, benar. Ini sesuatu kebahagiaan tersendiri. Kita kedatangan taruni-taruni kalau sekarang ini. Nanti kayaknya taruna-taruna juga diundang ya Mas Agung ya. Iya benar. Ada gilirannya nanti. Ada gilirannya. Gantian deh nanti paling nggak ini kedatangan taruni-taruni dari PKTJ Tegal ini adalah sekolah kedinasan ada di bawah Kementerian Perhubungan yang kalau dulunya itu namanya bukan PKTJ kalau zaman dulu itu. Dulu itu apa ya? D2PKB atau apa kalau zaman dulu itu. Jadi sekarang setelah mungkin bergesernya waktu mereka sekarang menjadi PKTJ. Ini kalau nggak salah mereka tidak hanya jurusan sekarang TRU ya? Ini TRU ya? Iya ada. Ada. Nah, sekarang kayaknya ada 3 jurusan atau berapa? Iya, Nanti mungkin teman-teman yang dari PKTJ bisa ceritakan. PKTJ termasuk alumninya ini Mas Faris, ini bisa cerita tentang PKTJ. Ini biar masyarakat luas itu tahu tentang pendidikan PKTJ itu seperti apa, dan barangkali mungkin kalau yang tertarik untuk ke sana, pengen sekolah di PKTJ nanti mungkin bisa berkarir di perhubungan, itu nanti caranya bagaimana, terus kemudian cara masuknya seperti apa, terus selama pendidikannya berapa tahun, jurusannya apa saja, nanti mungkin bisa kita tanya-tanya sama taruninya, termasuk alumninya. Alumninya benar Pak. Ini kita tanya juga nanti alumninya pengalaman sudah kerja hampir 1 tahun itu nanti seperti apa. Benar Pak. Mau tahu teman-teman mitra darat tertarik jadi Barangkali terutama ini anak-anak yang baru sekarang kelas 12 ya, baru yang sekarang kelas 12 barangkali pengen sekolah kedinasan dan juga mereka masih belum menentukan ke depan mau seperti apa. Salah satu alternatif ini adalah sekolah kedinasan di PKTJ Tegal. Oke, Bapak. Gitu Mas Agung ya. Siap Bapak. Mungkin ini cerita tentang program magang ini Bapak ya. Ini mereka ini magang sini berapa lama kira-kira Bapak? Nah, kalau kemarin kan 1 bulan ya Mbak ya? 1 bulan Pak. Mbak Yulfa, Mbak Nisrina 1 bulan katanya kemarin udah mulai tanggal 9 September dan selesai itu nanti insya Allah tanggal 9 Oktober. Kedatangan adik-adik ini cukup membantu kita. Apalagi kemarin kita ada beberapa event yang kita laksanakan di Terminal Tidar ya. Ada event donor darah, terus kemudian Harhubnas. Beberapa event mereka sangat membantu di tempat kita. Iya benar Bapak. Dan juga
harapan kita ini untuk ada anak-anak saya, nah ini sekelas anak-anak saya ini. Untuk anak-anak saya itu nanti selama PKL 1 bulan di sini paling tidak ada ilmu yang diperoleh di sini. Ada ilmu yang diperoleh, ada pengalaman yang didapat, bisa diperoleh di Terminal Tidar. Mungkin dari Mas Faris dapat, dari Mas Agung dapat, termasuk mungkin dari teman-teman semua juga dapat. Jadi paling tidak nanti juga penerapan ilmunya selama dipelajari di Tegal itu juga bisa diterapkan di Terminal Tidar ini. Oke. Baik, ini saya ke Zulfa dan Nisrina ya. Halo Zulfa dan Nisrina. Mungkin bisa diceritakan apa sih yang didapat selama hampir 1 bulan menjalani magang atau di Terminal Tidar ini kira-kira diceritakan. Di sini tuh asik banget Kak. Selain kita dapat ilmu akademik, kita dapat ilmu soal kehidupan bermasyarakat Kak. Untuk akademiknya semisal ramcek, kemudian mendata kendaraan, dan untuk ilmu bermasyarakat seperti mengenal berbagai masyarakat, mulai dari penumpang, kemudian agen-agen, kemudian kakak-kakak pegawai, begitu Kak. Oke. Kalau dari Nisrina sendiri gimana? Jadi di sini tuh kita kayak bisa belajar, oh jadi seperti ini apa penerapan kita di lapangannya. Selama ini kan kita belajar di PKTJ itu lagi belajar teorinya, belum prakteknya di lapangan. Oh ternyata kalau di lingkungan pekerjaan itu seperti ini gitu. Berubah. Ini sedikit juga cerita kepada anak-anak saya ini, adik-adik saya ini, terkait yang pertama tupoksinya dulu. Sebenarnya tupoksi terminal itu sebenarnya tugasnya sebenarnya 2 aja sebenarnya. Jadi yang pertama itu kita melakukan pengawasan. Jadi pengawasan ini adalah terkait dengan bagaimana kita memastikan untuk seluruh kendaraan dalam ini bis-bis ini yang masuk ke Terminal Tidar itu mereka tetap layak jalan. Dan itu sesuai dengan ilmu mereka. Jadi sesuai dengan ilmu mereka itu para penguji ini mereka yang memastikan bahwa kendaraan itu layak jalan. Jadi layak jalan itu seperti apa? Remnya juga masih bagus. Untuk tapak rodanya itu juga masih berlaku, lampu-lampunya juga semuanya. Jadi yang wajib memastikan kendaraan tersebut layak jalan itu adalah terminal. Nah terus kemudian yang kedua ini adalah terkait dengan pelayanan. Pelayanan itu siapa yang kita layani? Utamanya itu adalah pertama penumpang. Penumpang itu yang harus kita layani dengan sebaik-baiknya. Terus kemudian yang kedua nanti di sini juga melakukan pelayanan terhadap agen, terhadap kios-kios dan lain-lain sebagainya. Ini tupoksinya ini mungkin perlu dipahami oleh semuanya dulu, termasuk mitra darat di seluruh Indonesia. Ini barangkali ada yang belum tahu tugasnya terminal itu seperti apa sih. Atau tupoksinya yang utamanya 2 ini. Terus kemudian kalau yang berikutnya ini terkait dengan tupoksi tambahan ya. Bukan tupoksi tambahan, tapi satu kita memiliki visi misi tersendiri. Khususnya di Terminal Tidar ini ke depan tuh bagaimana caranya yang pertama bisa menjadi pusat perekonomian. Terus kemudian yang kedua bisa menjadi pusat kegiatan dan yang ketiga bisa menjadi pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas. Jadi yang perlu dipahami oleh adik-adik semuanya termasuk mitra darat di seluruh Indonesia. Karena kalau kita udah memahami tupoksinya, itu kita akan bisa, saya harus bekerja seperti apa, saya harus melaksanakan apa. Paling enggak misalkan di pengawasan dan pelayanan, ini nanti penguji atau mungkin kayak Mas Faris yang sudah mantan ini yang akan melaksanakan tupoksi rutinnya. Termasuk misalkan Nisrina, Zulfa nanti mungkin tidak harus penempatan di sini, itu nanti pasti akan menjalankan tupoksi tersebut. Jadi ilmu yang diperoleh di Tegal, yang di Tegal itu benar-benar bisa diterapkan di Terminal Tidar, terutama maksudnya. Tetapi juga mungkin bisa ditempatkan dimanfaatkan di tempat lain. Tetapi kalau yang tadi ilmu kehidupan tadi, nah kalau ini beda. Nggak pelajari di kampus ya Pak? Nggak ada ilmunya di kampus, nggak ada. Jadi ya memang ilmu kehidupan itu nanti di sana. Itu Mas Agung paling nggak sedikit tambahan untuk ini. Tapi juga bisa mumpung hadir mereka, termasuk ada alumni juga, dikulik aja lah, ditanya-tanya lebih lanjut pada mahasiswinya, taruninya ini, sama Mas Faris juga, ilmunya apa sih yang dipelajari di sana, cara masuknya ke PKTJ itu gimana, sulit nggak gitu ya. Kayaknya kalau pengalaman saya sulit juga masuk di sana loh.
udah berapa tahun yang lama lalu itu beda. Paling nggak ini kalau ini pengalaman saya sama. Iya, Pak. Dulu saya pernah muda juga, gitu kan. Pernah juga saya dulu juga sekolah kedinasan juga. Tapi kalau saya dulu itu namanya ALL, Akademi Lalu Lintas. Sekarang jadi Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Ini hampir sama. Jadi kita juga sama-sama di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Nah ini cuma ilmunya beda. Kalau kita kebanyakan, tapi ada yang sama ya, hampir sama ya, RSTJ ya. Iya, sama. Rekayasa Sistem Transportasi Jalan ya. Ini hampir sama mungkin dengan yang ada di STTD. sekarang. Tapi kalau yang ilmu spesial ini dapatnya hanya di PKTJ. Karena dulu PKTJ itu brandingnya itu dulu mereka menciptakan para penguji. Para penguji kendaraan bermotor ini mereka nanti kerjanya itu di pengujian kendaraan bermotor yang ada di bawah naungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kota. Nah ini Mas Agung dikulik aja deh. Siap Bapak. Baik Zulfa dan Nisrina, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang jurusannya itu atau pengujian kendaraan bermotor itu apa sih sebenarnya? Bisa. Baik Kak, Mungkin Nisrina jadi untuk program studi kami itu sekarang namanya Teknologi Otomotif, yang dulunya itu D3 PKB, pengujian kendaraan bermotor. Jadi kita ditempuh selama 3 tahun itu belajar tentang berbagai macam cara-cara menguji kendaraan bermotor Kak. Dan nggak hanya itu, jadi kita kayak belajar bagaimana sih caranya kendaraan wajib uji, khususnya kendaraan wajib uji itu bisa layak jalan. Dan tidak hanya itu, kita juga memeriksa seperti komponen-komponen kendaraan, memeriksa mesin-mesin juga seperti itu. Baik. Ya jadi lebih ke belajar terkait otomotif sih Mas sebenarnya. Kan benar-benar menjurus nih, terutama di kendaraan yang memang diwajibkan untuk uji. Jadi di sana tuh benar-benar dikenalkan terkait seperti kendaraan angkutan barang, angkutan orang, terus dengan sistemnya kendaraan itu seperti apa. Dan di mana kalau terkait otomotif itu senantiasa berkembang Mas. Jadi makin kesini makin banyak teknologi, jadi nggak ada habisnya untuk dipelajari seperti itu. Apalagi makin kesini ya dengan teknologi terbaru, dan kita pun tidak boleh melupakan teknologi yang lalu. Seperti teknologi konvensional gitu tetap kita pelajari. Terus yang baru-baru juga terus saja dikembangkan di PKTJ Tegal. Seperti yang baru-baru ini kan ada kendaraan listrik yang mulai muncul. Nah itu kita juga belajar bagaimana menguji kendaraan listrik itu Mas. Oke. Untuk kira-kira untuk prospek jurusan tersebut ke depannya gimana itu Mas Faris? Kalau Bisa jadi apa prospek- aja selain penguji di terminal? Jadi gitu? sebenarnya tidak hanya terbatas di pengujian saja. Contohnya di terminal pun ternyata juga butuh seorang penguji untuk Iya. memeriksa bis yang beroperasi itu benar-benar layak atau enggak. Di luar itu pun di perusahaan-perusahaan yang memang membidangi urusan transportasi butuh mobilitas yang cukup tinggi juga diperlukan juga tenaga penguji itu. Seperti di Pertamina itu kan truknya juga banyak ya Mas. Iya. Buat mengangkut bahan Mengangkut bakar bahan bakar ya. didistribusikan ke setiap SPBU. Nah itu pun kendaraannya juga dipastikan bagaimana layak jalannya, makanya di sana juga tetap dibutuhkan seorang penguji. Jadi kalau di Dinas Perhubungan saja kan itu pengujian hanya 6 bulan sekali Mas. Iya. Sedangkan kendaraan itu kan beroperasi setiap hari. Jadi nggak bisa terus dianggap diuji sekali setiap 6 bulan, itu pasti setiap harinya layak jalan kan nggak bisa. Oke. Jadi tetap diperlukan kontrol, makanya benar-benar dibutuhkan lah peran-peran dari yang memang lulusan kompeten di bidang pengujian kendaraan itu Mas. Oke, berarti jurusan ini sangat berprospek ya. Berarti mungkin bagi adik-adik kita yang lagi kelas 12 masih bingung mau masuk jurusan apa, berarti penguji kendaraan bermotor atau teknologi otomotif ini bisa jadi salah satu opsi mereka, benar ya, Mas Faris? Ya, betul sekali Mas. Ilmunya khususon ini. Iya, Pak. Khusus. Jadi paling enggak kalau misalkan mungkin ada yang ini mereka bisa jadi expert. Jadi tenaga ahli lah gitu ya. Di bidang pengujian. Dan ini SDM kita terkait dengan pengujian kendaraan bermotor ini nggak banyak. Iya. Dan ini sangat-sangat dibutuhkan dan diperlukan, terutama kalau yang di dinas ya. Kita dalam artian terutama di dinas tingkat 2 itu kita salah satu tupoksinya itu terkait dengan memastikan kendaraan yang beroperasional di jalan, terutama angkutan umum dan kemudian angkutan barang, itu mereka wajib uji. Mereka itu benar-benar layak jalan. Dan itu ilmunya ada diperoleh di PKTJ. PKTJ Tegal. Tapi Mas Agung gini Mas Agung, Iya, Bapak. ini mumpung kedatangan Taruni,
Kita tanya-tanya dulu deh, gimana dulu Masuknya gitu. mereka masuknya gimana gitu kan. Mbak Yulfa gimana dulu? Susah nggak kira-kira masuk? Susah nggak masuk ke sana? Terus kira-kira berat nggak pendidikan di situ gitu kan? Biar terutama anak-anak, nah ini anak-anak saya. Ya. Anak-anak saya itu mungkin yang nanti tertarik untuk masuk sekolah di Tegal, pengen jadi tenaga expert di situ, expert itu nanti bisa tertarik. Gimana Mbak Yulfa kira-kira masuknya zaman dulu bisa masuk ke Tegal itu gimana ceritanya? Kalau untuk masuknya itu memang susah ya, karena saingannya itu juga banyak, yang masuk juga sedikit. Tetapi kita harus juga usaha. Kalau saya itu dulu ikut bimbel, kemudian latihan harus rutin juga. Doa juga penting ya Pak. Oh, Oke. Ya, ternyata cukup sulit ya. ya. Mbak Nisrina gimana pengalaman? Jadi kalau dari saya sendiri itu kan kita pertama itu di tes SKD itu yang banyak yang pendaftaran itu kan banyak hampir ratusan ribu. Cuma yang diambil di perhubungan itu hanya sekitar ribuan. Jadi kita sudah terseleksi dari awal. Jadi kita juga harus berusaha dulu. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin latihan dari pagi, siang, sore, dan nggak lupa juga restu dari kedua orang tua. Untuk tahapan seleksinya apa aja kemarin? Jadi kalau untuk tahapan yang pertama itu biasanya administrasi dulu. Organisasi, Terus nanti lanjut ke tahap SKD. Terus ke SKD itu bisa katakan tes Si kompetensi dasar seleksi ya? kompetensi kompetensi dasar. dasar. kompetensi dasar ya. Itu dibagi jadi 3 Pak. Jadi ada TWK atau wawasan kebangsaan, kemudian TIU itu lebih ke Intelijensi umum ya. ya, kemudian Matematika. TKP lebih ke penerapan kehidupan sehari-hari gitu Pak. Dan itu pun tesnya sudah CAT ya, jadi bisa Iya. benar-benar terbuka untuk hasilnya itu bisa Skornya dipantau kelihatan ya. Iya. skornya Langsung di YouTube. muncul. Live. Ya, jadi kalau Live zaman sekarang streaming. itu kayaknya nggak ada lagi yang koneksi-koneksian ya. Iya. Nah, itu sudah Karena segala sesuatunya udah terbuka ya. Transparan. Jadi paling tidak ini kita beritahukan ke masyarakat umum juga, terutama adik-adik yang kelas 12, bahwa kalau zaman sekarang mau masuk sekolah kedinasan nggak perlu khawatir. Oh ini saya nanti akan kalah dengan koneksi siapa, nggak bakalan. Sepanjang kita nanti mempersiapkan diri dengan baik, kita punya bekal di situ baik secara akademis, terus kemudian kesehatan ya, kesehatan baik juga, psikologi juga baik, saya yakin bisa. Nggak mesti masuk di pengujian Tegal, enggak. Banyak sekolah kedinasan yang ada di tiap-tiap kementerian. Mas Agung ini juga mumpung hadir Taruni nih, Siap. paling enggak perlu dikulik juga nih, keseharian mereka waktu di kampus seperti apa? Oh iya, bisa. Bangun pagi itu jam berapa Zulfa? Kita bangun jam 4 Pak. Jam 4 Jam 4 terus ini ya, ibadah dulu ya. ibadah. Ibadah Lanjut habis itu nanti olahraga pagi. olahraga pagi. Berarti ada, dulu saya namanya apel senam pagi. Enggak tahu kalau zaman sekarang. ya zaman saya masih ada itu Pak, apel senam pagi. Jadi setelah sholat subuh kan wajib itu, tetap semuanya wajib, walaupun yang non muslim itu tetap harus standby. Jadi ketika selesai sholat subuh sudah bisa apel untuk senam pagi itu. Oh ya, apel senam pagi. Sekarang ada apel senam paginya nggak? Masih ada kayak pengecekan personil gitu. Oh iya, jadi paling nggak bangun jam 4 ya. Iya. Bangun jam 4, ya itu dipersiapkan fisiknya karena kita nanti akan di situ tuh setiap hari jam 4 tuh harus Bangun. Sudah bangun. Udah bangun. Jadi kalau ada di kelas 12 ini paling enggak harus mulai siap-siap fisiknya. Jam 4 bangun, terus kemudian ibadah, terus kemudian apel senam pagi ya. Iya. Setelah apel senam pagi kita kan olahraga ya. Iya. Ya, Olahraganya apa tuh biasanya? Biasanya lari ya. lari pagi. Oh lari pagi. Iya. Lari pagi, ada senam paginya juga. Mas Faris ada. Ada senam paginya dulu. Lari pagi, senam pagi. Jadi benar-benar nanti kita akan dididik supaya tidak hanya secara ilmunya enggak, tetapi di situ kita benar-benar didik secara karakternya semuanya nanti. Biar Menarik sih kalau menurut saya, barangkali ada anak-anak yang kelas 12 barangkali pengen masuk ke PKTJ akan sesuatu deh. Ini bukan promosi sekolah kedinasan enggak, tapi paling tidak ini sekolah kedinasan itu menarik. Berarti nanti setelah senam pagi, terus kemudian Pembersihan. mandi ya.
terus nanti makan sarapan pagi. Setelah sarapan pagi, terus kemudian apel pagi. Apel pagi, habis itu sekolah ya, Iya. kuliah. Kuliah. Kuliahnya sampai jam berapa biasanya? Enggak mesti Pak, kadang tuh ada prodi yang cuma sampai siang, kadang sampai sore gitu. Tergantung dosen juga. Ada apel siangnya juga? Enggak ada. Oh, apel siang nggak ada? Makan siang, Pak. Makan siang. siang. Oh, Makan iya. siang kan tetap ada pengecekan dulu itu. Makan Nek zaman siangnya saya dulu, terpimpin. saya makan siang, bukan makan siang dulu, apel siang dulu. Jadi ada apel senam pagi, pagi, apel siang. Apel siang setelah itu makan siang. Setelah makan siang tergantung nih kegiatannya. Biasanya apakah ada istirahat dulu, ataukah nanti setelah itu nanti kita ada pelajaran lebih lanjut. Nah sekarang pelajaran sampai jam berapa? Sampai jam 4 Pak maksimal. Sampai jam 4 sore ya? Iya. Iya, hampir sama. Jadi memang benar-benar kegiatan di sekolah kedinasan rata-rata itu mereka full. Jadi sudah ada terjadwalnya nanti dari jam 4 itu biasanya naik zaman saya sampai jam setengah 10. Naik sekarang masih sama? Oh iya, habis apel malam Iya, kan. bisa malam. Apel malam ya, biasanya naik saya dulu sampai jam setengah 10 itu harus sudah istirahat. Ini kayaknya hampir sama kayaknya, Sama. sampai jam 4. Nanti jam 4 ada kegiatan ekstra nggak? Kadang ada, kadang cuma olahraga biasa. Oh iya sama. Ikut drum band juga? Iya, Itu jadi wajib, Pak, untuk itu Oh, tingkat marching dua. band ya? Marching band apa drum band? Marching band. Oh marching band, hampir sama sih. Terus nanti makan malam ya, setelah mungkin kegiatan selesai, makan malam, terus habis itu kegiatan lain ya. Nek zaman saya dulu ada kegiatan ini namanya, kalau yang belajar di kelas ada, sama nggak polanya? Sama. Iya, Betul, sama. hampir sama. Bersama. Iya, terus nanti biasanya apel malam itu nanti jam setengah 10 ya? Jam Jam 9. 9. Oh jam 9, lebih ini kalau zaman saya dulu jam setengah 10. Jadi waktu kita itu benar-benar efektif. Jadi paling enggak ini mungkin di samping anak-anak yang kelas 12 mungkin orang tua yang pengen tahu tentang sekolah kedinasan seperti itu biasanya polanya. Semuanya sudah terpola, segala sesuatunya sudah ada kurikulumnya juga. Benar. Kalau mata kuliah pokoknya apa tuh di situ? Mata kuliah keahliannya lah. Nek tempat saya dulu itu kan ada 3 macam. Jadi saya itu ada namanya public transport. Jadi saya mempelajari tentang bagaimana angkutan umum. Terus yang kedua planning, transport planning. Dan yang ketiga itu rekayasa lalu lintas. Jadi nek tempat saya itu dulu mata kuliah pokoknya itu ada 3. Kalau di pengujian ada mata kuliah pokoknya nggak tuh? Sebenarnya ada mata kuliah yang memang benar-benar fokus sesuai judulnya pengujian gitu. Oh pengujian ya? Jadi lebih banyak ke praktek ya. Iya. Praktek di laborat gitu Pak. Hmm. Di laboratoriumnya seperti di Dinas Perhubungan itu. Seperti Oh di jadi tempat ada uji kir gitu. brake testernya, ada speedometernya. Betul. Termasuk kita diajarkan juga bagaimana pemeriksaan tanpa alat. Nah, secara visual gitu juga diajarkan di lapangan. Gitu. Oh secara tanpa alat pun ada? Bisa. Oh berarti benar-benar expert ya? Iya. Benar. Ini sesuatu Mas Agung. Iya Bapak, benar. Ini paling tidak supaya masyarakat juga mengetahui lah. Kalau barangkali mungkin ada khususnya kalau anak-anak yang kelas 12 yang pengen jadi tenaga ekspor di bidang pengujian bisa sekolah di PKTJ. Termasuk orang tua barangkali mungkin mengarahkan anaknya pengen sekolah ke PKTJ. Paling tidak kita dari informasi tadi udah tahu nih pola pendidikannya seperti apa dan lain-lainnya. Ada libur berapa? Iya. Sabtu minggu libur? Sabtu Minggu biasanya Sabtu ada Minggu izin ada bermalam. izin bermalam. Oh, ada izin bermalam. Ada pesiar juga ya? Ada. Itu bedanya apa pesiar sama izin bermalam? Kalau pesiar itu biasanya dari habis makan siang sampai ada batas tertentu. Kalau untuk izin bermalam sendiri itu kita melakukan izin bermalam kayak Nginep lah gitu nginep ya? gitu ya. Itu kalau seminggu dapatnya berapa kali sih? Kalau seminggu itu nggak tentu Kak Agung. Jadi kayak semisal itu dilepasnya hari Sabtu, nanti kembalinya hari Minggu gitu Kak Oh Agung. gitu. Dan nggak setiap minggu bisa, Bisa. lebih tapi Mas. Kadang kan juga ada kegiatan ya Sabtu Ada Minggu. kegiatan. Oh iya iya. iya. Cuma ya rata-rata emang sebulan tetap ada ya IB ya. Tetap ada. Menarik. Iya Bapak. Kalau pesiar hari apa? Rebu? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu Kalau kalau nggak ada IB, nggak ada IB itu diganti ganti pesiar. Oh, ganti pesiar.
Ya tetap walaupun kita ada di dalam asrama, kita dibatasi oleh tembok-tembok asrama, tetapi kita ada kegiatan di luar ya. Tapi biasanya ada, dulu kita kan ada masa basis dulu ya. Ada masa basisnya nggak Mas Faris? Masa orientasinya Orientasi, gitu ya, Pak? dulu saya Ada. mengatakan basis, dulu kita itu. Dulu saya 3 bulan. 3 bulan itu nggak boleh keluar sama sekali dari kampus, itu nggak boleh. Ada namanya mada tukar ya, Iya. Mada tukar masa ya. dasar pembentukan Iya. karakter itu. Oh, Sama juga tipenya seperti itu. Bahkan Beda, nggak cuma pendidikannya di kampus saja, kita sampai ke JWD. Kecil Iya, ya. kecil. Saya setelah basis ada namanya mada pintal dulu saya. Jadi ya sama, hampir sama sih. Jadi polanya itu hampir sama. Jadi paling enggak memang benar-benar menciptakan satu karakter buat kita. Jadi setelah lulus mereka benar-benar sudah siap untuk bekerja dan menjadi expert ya. Menjadi tenaga ahli di bidang pengujian kendaraan bermotor. Ini tambahan juga Bapak, jadi mereka Zulfa sama Nisrina ini merupakan taruna-taruni dari Polbit Pak, Pola Pembibitan. Jadi kedepannya mereka bakal diangkat jadi PNS atau ASN di Kementerian Perhubungan ya. Iya. Nah, Ini keren juga. Polbit Kemenhub apa Polbit Kabupaten Kota? Kita Polbit pusat, Pak. Pusat Oh, Kemenhub Kementerian ya. Perhubungan Iya. Pusat. Oh ya, berarti ada peluang penempatan nanti di IKN. Ada peluang juga penempatan nanti di Iya benar. Papua juga. Kan, ya. Ya, se-Indonesia. Se-Indonesia. Siap Karena kan disepak udah di tanda seluruh tangan dulu Indonesia ya. Ya. Sanggup ditempatkan di Di mana? seluruh saja. Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Tapi pengennya dalam hati juga kalau bisa kembali ke asal ya. Bisa kembali ke Kalau halaman kan. Kamu ngalaman kebanyakan Pengennya gitu ya. pengennya gitu. Nah, tempat saya dulu taruna-taruninya cuma 40 orang. Nah, sama satu angkatanmu berapa orang? 256. 56. Oh banyak. 256 itu dari 3 jurusan ya. Iya. Iya. Khusus yang Polbitnya berapa? bukan yang khusus yang bukan ini TRU berapa orang? Yang Yang D3. Untuk yang D3 TO yang Polbit ada 60, Pak. Oh 60 orang. Yang non Polbit, non 60 juga. oh berarti 120 ya. Ya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi juga dengan yang pokoknya ya apa namanya, paling tidak ini dari pengalamannya taruni-taruni ini sesuatu deh. Ya. Dan nggak usah khawatir kalau di sana itu nanti nggak bisa berdandan, nggak bisa ini enggak. Ini tampilannya taruni-taruni cantik-cantik gitu ya. Tetap bisa berdandan ya? Gak boleh, Pak. Nggak boleh Kalau di berdandan? kampus gak boleh. Oh nggak Tapi boleh boleh pakai pakai. lipstick, nggak boleh? Gak boleh pakai sunscreennya buat Iya, tetap melindungi. boleh. Oh, sunscreen boleh. Perawatan gitu boleh Pak. Cuma untuk berdandan yang mencolok gitu Mencolok. memang Itu nggak boleh. dibatasi. Pakai lip gloss boleh ya? Gak Nggak boleh juga. Boleh juga. Tapi nggak apa-apa. Oke. Iya nggak apa-apa. Paling kan ya memang pada waktu pendidikan ini mereka benar-benar di apa namanya distandarkan semuanya. Benar-benar Jadi difokuskan. difokuskan supaya tidak ada mungkin nanti malah berlomba kecantikan ya. Iya benar. Khawatirnya kalau berlomba kecantikan nanti taruna-tarunanya malah terpengaruh juga. Biar dididik jadi pribadi yang disiplin juga. Nah, jadi mereka benar-benar dicetak kepribadian. Yang pertama skill mereka sudah diarahkan dulu. Iya. Nah, Terus kemudian yang kedua mereka untuk kepribadiannya juga mereka dicetak, di kader lah semuanya. iya. Termasuk kebebasan beribadah pun wajib ya. Wajib, Pak. Wajib lima waktu juga. Dan di situ ada juga kita ada berekspresi juga ya. Mungkin ada organisasinya juga ada ya. Ada. Batalion Kops Taruna atau apa? Kita udah Apa? diganti menjadi BEM. Oh, BEM, Yang Badan dulunya Eksekutif batalion. Mahasiswa. Iya, dulunya Oh iya, batalion. kemarin ada kebijakan dari Menteri. Dengan adanya yang meninggal di mana itu? STIP. STIP ya, itu kan zaman dulu kita itu Batalion Kops Taruna ya. Sekarang mungkin jadi Badan Eksekutif Mahasiswa. Iya. 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 Ya, tapi tidak ada masalah. Maksudnya paling tidak dari situ tetap pola pendidikannya sama ya. Sama. Ini paling nggak sesuatu aja memang pernah sempat ada terkait ada meninggalnya mahasiswa yang dari sekolah tinggi ilmu pelayaran di Curug ya. Iya. Kok Curug? Di Mana tuh? Jakarta. Jakarta Utara ya Pak. Jakarta itu sempat Pak Menteri juga marah, terus kemudian akhirnya di ini. Jadikan semacam mahasiswa umum, tetapi pola pendidikannya tetap sama.
Jadi mungkin orang tua yang mau menyekolahkan anaknya di sekolah kedinasan, termasuk utamanya di PKTJ, nggak usah khawatir. Karakternya pasti mereka nanti udah jadi. Lulus itu pasti udah siap kerja, udah siap bermasyarakat, udah siap apa lagi? Udah siap jadi suami sama istri ya. Harus siap bekerja. Siap berinovasi juga Bang. Oh siap berinovasi juga ya. Harus. Jangan sampai kalah dengan ini. Baik Bapak, mungkin ini terakhir Bapak, mungkin Bapak punya pesan untuk adik-adik taruna-taruni ini untuk kedepannya selama magang di sini, mungkin Bapak bisa Oh dari senior ke junior gitu. dari senior ke junior ya. Iya. Kalau ini saya doakan aja deh. Oke. Saya doakan adik-adik taruni ini nanti juga penempatannya deket gitu kan. Amin. Atau pengen di Papua juga boleh. saya doakan paling enggak deket penempatannya, terus kemudian nanti sukses selalu. Amin. Sehat, sukses selalu untuk taruni-taruni, termasuk taruni-taruni yang sekarang atau mungkin taruna sekarang yang tidak hanya magang di sini ya, mungkin magang di tempat-tempat yang lain, semoga semuanya sehat, sukses selalu. Dan jangan lupa ilmunya benar-benar ditekuni sehingga benar-benar bisa menjadi tenaga ahli di bidang pengujian kendaraan bermotor. Jarang ini, dan ini kalau di Kementerian Perhubungan, tenaga pengujian kendaraan bermotor ini sudah sangat-sangat diakui. Tenaga-tenaga fungsionalnya mereka sudah sangat diakui. Jadi peran mereka itu juga sangat-sangat diakui di Kementerian Perhubungan. Jadi paling tidak dengan praktek 1 bulan di sini jadi tahu ya bagaimana menguji kendaraan atau mungkin kegiatan kita ramcek dan lain-lain. Jadi mereka mudah-mudahan walaupun hanya 1 bulan itu sudah cukup untuk mengetahui lah nanti untuk kerja di terminal seperti apa. Dan yang saya berharap kadang-kadang ini, jangan sampai kadang-kadang, mohon maaf nih, kadang-kadang anggapan masyarakat umum, oh kerja di terminal itu kan hanya kongko-kongko aja gitu kan, oh cuma tongkrong-tongkrong aja. Ini sebelumnya kita minta tanggapan Mas Faris dulu nih. Oh iya benar. Sebenarnya kerja di terminal itu seperti apa? Termasuk Gimana nanti. Mas Faris? Oke, jadi memang benar anggapan orang luar seperti tetangga saya Mas, anggapnya di terminal wah enak ya cuma duduk-duduk nontonin bis, nontonin penumpang gitu. Iya. Ternyata kan sebenarnya enggak terbatas di itu aja. Memang kita tugas pokoknya di pelayanan sama pengawasan. Terutama kalau dari sisi saya sebagai seorang penguji memang mengawasi bis-bis yang beroperasional di Terminal Tidar ini, keluar masuknya nanti benar-benar layak jalan, jadi aman digunakan gitu. Cuma di luar dari itu kembali lagi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Wasatpel terkait visi misi dari Terminal Tidar ini. Untuk mencapai itu semua memang diperlukan peran semua pihak. Jadi enggak berhubung saya seorang penguji ya udah fokusnya di pengujian saja, itu enggak. Jadi ikut aktif berperan juga gimana caranya biar Terminal Tidar itu bisa mencapai visi misinya gitu Mas. Seperti kemarin banyak kegiatan. Kegiatan mulai dari donor darah, kegiatan GNKAU yang benar-benar besar itu, dan kegiatan-kegiatan lain yang nantinya akan terus dikembangkan di Terminal Tidar ini, itu Mas. Kayaknya Terminal Tidar kayaknya nggak berhenti berinovasi Bapak ya. Betul. Oh, Kalau di jangan. bawah. Harus aktif. Harus aktif. Benar. Jadi kadang-kadang juga tergantung bagaimana kita. Sebenarnya kita harus melangkah. Jadi harus melangkah supaya kita tetap jangan sampai, sering saya ceritakan, kita itu harus punya visi dan misi ya. Tidak hanya di organisasi, di dalam kehidupan kita pun secara pribadi kita harus punya visi dan misi. Setelah itu yang kedua, jangan lupa nanti kalau udah punya visi dan misi, jangan lupa nanti kita berbuat juga. Aksi Bapak. Aksi juga. Karena visi, misi plus aksi itu akan jadi prestasi. Tetapi kalau visi, misi tanpa aksi itu hanya jadi halusinasi. Halusinasi hanya mimpi doang. Benar. Jadi paling tidak, makanya kalau mungkin di Terminal Tidar ini kita juga punya satu visi misi bagaimana Terminal Tidar itu ke depan yang saya sampaikan tadi, pusat perekonomian, kegiatan, pusat pendidikan, keselamatan berlalu lintas. Kalau ini bisa kita wujudkan, harapan saya branding tentang terminal itu nanti akan berubah. Jadi kalau orang itu dulu nganggapnya terminal itu seperti
nggak nyaman, sarang preman, Kriminal gitu. kriminal. Ke depan nggak, Enggak ya. nanti akan sekelas dengan bandara, Stasiun dan bandara. sekelas dengan bandara dengan stasiun. Butuh berapa lama? Nah ini tergantung dari kitanya juga. Mudah-mudahan dalam 2-3 tahun semuanya udah terwujud Mas Agung. Amin, amin. amin. Tapi ini dari orang-orang yang sudah berkunjung di Terminal Tidar, Pak, dilihat responnya mereka rata-rata kaget. Yang taunya dulu terminal seperti itu, ternyata sekarang terminalnya ada mengejar bandara lah dari fasilitasnya. Di sini juga nyaman, ada pojok musik juga, Mas. Kadang Ya, penumpang pada asik nyanyi-nyanyi juga di sini kan. Terus teknologi informasinya juga di sini juga sangat membantu ketika bis datang sudah diinformasikan. Ada pelayanan customer service di depan. Ya, benar-benar. Luar biasa lah Terminal Tidar ini. Yes, semoga ke depan segala sesuatu yang lebih baik ya Mas, Mas Faris, Mas Agung ya. Amin, amin Bapak. Tapi sebelumnya ini juga kita minta tanggapan mereka Iya Bapak. terkait dengan Terminal Tidar gimana nih sebelum kita tutup podcast ini Mas Agung. Baik Bapak. Termasuk apa, barangkali ada masukan, saran, kritik, boleh. Iya benar. Boleh. Kira-kira Zulfa, apa kira-kira Mas Zulfa? Semoga lebih maju lagi, kemudian pada masyarakat kepada terminal tuh terwujud gitu Pak, jadi lebih baik, kemudian aman, nyaman, dan semoga bisa jadi pusat aktivitas yang positif di sini Pak. Oke, amin. Nisrina? Semoga untuk Terminal Tidar kedepannya bisa lebih baik lagi. Jadi untuk bisa tercapai visi misi yang ada, bisa menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat yang lebih baik lagi. Jadi Amin. tanggapan masyarakat tentang terminal itu tidak seperti yang Bapak tadi jelaskan, tidak untuk sarang preman gitu. Bisa mendekati seperti stasiun dan bandara lah minimal. Amin. Amin, Siap. Kesan pertamanya ke terminal gimana kira-kira pas datang awal-awal ke sini? Kalau dulu sebelum datang langsung ya Kak, kayak takut gitu. Kan dulu kan kesannya tuh negatif ya. Terminal gitu ya? Terminal. Kesan negatif. Terus di sebelah sini kok sekarang udah kayak bagus gini, gitu udah ya. berubah Iya. gitu. Tapi sebelumnya belum tahu kalau terminal ini baru habis direvitalisasi, belum tahu ya? Cuma dari segi fisik aja, Oh, dalamnya belum. Ini kalau misalkan nih nanti lulus penempatan di Terminal Tidar mau nggak? Sangat mau. Ternyata sangat-sangat mau. Saya akan berminat ya Bapak. Sangat berminat kerja di Terminal Tidar. Yes, mudah-mudahan bisa ya. Amin, amin. Nisrina, Amin, terus amin, Zulfa nanti bisa kerja di Terminal Tidar ya. penempatan, mudah-mudahan penempatan di Terminal Tidar ya. Amin, amin. Saya open, siap menerima. Siap menerima. Karena kita memang butuh orang dan mungkin dalam beberapa tahun ke depan itu kita PNS juga yang banyak pensiun. Tahun depan aja itu yang pensiun ada 3 orang ya. 3 orang, nanti ada 3 orang pensiun, terus ke depannya lagi ada. Habis PNS kita nanti mungkin, kalau saya 8 tahun lagi lah pensiun. Ya nanti kan generasi ini nanti gantian lah. Ya, benar. Mudah-mudahan paling enggak ada yang bergantian mungkin masuk di Terminal Tidar nanti. Regenerasi. Ya, Regenerasinya, Regenerasi. makanya ini tak siapkan kaderisasinya. Ya, benar. Mas Agung, Mas Faris, gitu semuanya. Siap, Pak. Tapi menarik Mas, seneng kita, saya bisa ngobrol dengan anak-anak gini, seneng ikut merasa berjiwa muda juga. 20 tahun lebih muda ya Bapak ya? Satu anak saya, kamu kelahiran 2000 berapa? 2004. 2004 sama saya 75, selisih berapa tahun tuh? 29 tahun. Hampir 30 ya Pak ya? Hampir 30 tahun. Beda satu generasi lah. Mas Faris itu berapa Mas Faris? Saya 24 tahun sekarang. Oh, Lahiran 24. Anak saya yang paling gede 24 tahun. Oke, sehat, Oke, sukses baik, selalu Bapak. semuanya. Ya itulah hasil ngobrol-ngobrol kita bersama para taruna-taruni PKTJ Tegal tadi dari Zulfa dan Nisrina, dan ada Faris juga alumninya. Jadi bagi para mitra darat atau teman-teman yang lagi kelas 12 masih bingung mau kuliah di mana, jadi PKTJ Tegal bisa menjadi salah satu opsi adik-adik untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Karena apa? Karena di PKTJ nanti bakalan dicetak jadi pribadi yang disiplin, dan siap kerja juga menjadi ASN di Kementerian Perhubungan. Jadi jangan ragu untuk Jadi memilih. tenaga ahli juga Mas Agung. Iya benar Bapak. Ya sekian podcast ngopi kita hari ini. Saya Agung Firdaus pamit undur diri, dan Faris Saya Faris. juga pamit undur diri. Kita kalau ada kesalahan selama podcast mohon maaf.
atau jika ada kesalahan dalam menyampaikan, kita mohon maaf, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.